harus bicara kompilasi hukum Islam karena KHI ini menarik. Ini KHI ini hasil ijtihad ya, para ulama yang kemudian dipositifisasikan di dalam instruksi presiden. Nah, inilah yang kemudian oleh para hakim agama dipakai. Masih bersama saya Bang Jun di sini dan juga Mbak Nunung di Buka Baju Bincang Terbuka bareng Juris. Kita masih membahas tentang hukum Islam dan juga pengadilan agama. Sebelumnya kita udah bahas NDCR, nikah, talak, cerai rujuk, juga bahas tentang pengadilan agama itu sendiri secara sejarah. Kita sekarang pada bagian ini kita akan ngebahas tentang kewarisan Islam. Karena memang hukum waris itu menjadi bagian yang juga penting karena seringkali menimbulkan konflik sengketa. Di situ ada pilihan hukumnya, ya. Pilihan hukum dalam artian mau pakai mazhabnya siapa, mau menggunakan kompilasi hukum Islam. Tapi sebenarnya untuk di Indonesia ada impres tentang kompilasi hukum Islam itu adalah hasil ijma sebenarnya, ya, kesepakatan para ulama yang diterapkan dalam berbagai pasal itu. Nah, saya mau nanya sama Mbak Nunung di sini. Jadi kan kalau kita ngomongin waris tadi kan kita punya pilihan hukumnya, maksudnya dalam artian ada ajaran-ajaran yang ada caranya Hanafi, caranya Syafi'i, ya kan? Tapi juga kita punya kompilasi hukum Islam, gitu kan? Kapan sih cara Hanafi, cara Syafi'i bisa kita pakai? Kapan KHI itu yang akan berlaku, gitu? Iya, menarik ini. Makanya keluasan dan keluasan hukum Islam ini salah satu kelebihannya seperti itu. Bahkan di dalam prinsip muamalah yang namanya hukum waris, hukum waris itu kan wajib diterapkan oleh umat Islam kalau dia telah berlaku ketentuan waris pada diri mereka, pada keluarga mereka. Kapan dipakai? Nah, tentu yang penting adalah dia menggunakan prinsip waris Islam. Prinsip umum saja kita lihat di Al-Quran sudah ada. Di Al-Quran salah satu hukum yang paling detail yang diatur adalah hukum waris. Bahkan pembagiannya 2:1, pecahan-pecahan 1/4, setengah, 1/6, 2/3, 1/3 itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan kalau bahasa Inggris conditional if. Kalau ini meninggal maka bagiannya segini. Kalau ininya tidak ada maka bagian segini. Karena memang dalam sejarahnya itu memang potensi konflik yang paling besar ada di waris itu. Nah, itu ditetapkan dan kemudian menariknya hitungan matematis ini diterapkan di Al-Quran umum dan kemudian sisanya adalah bagian-bagian yang ditentukan adalah sisa. Rat istilahnya. Atau rat kalau ada pembagian lain itu kelebihan. Ini sisa itu asobahnya. Jadi orang-orang yang tidak ditentukan pecahan-pecahan pasti pembagiannya maka mendapat sisa. Sehingga akhirnya semua ujung-ujungnya pembagian waris itu bulat, tidak pernah ada sisa terakhir. Itulah hebatnya matematika hitungan waris dalam Islam. Pertanyaannya sekarang mau pakai mana? Pertama tentu kita mengacu kepada Al-Quran. Nah, kemudian kenapa terjadi perbedaan-perbedaan yang dianggap itu bukan suatu perbedaan menurut saya. Itu adalah hasil ijtihad para ulama. Kita mengenal ada berbagai mazhab di Islam ya. Nah, tapi di Indonesia kita banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, sehingga wajar orang kemudian banyak merefer ke mazhab Syafi'i. Para ulama fikih-fikih tradisional itu menggunakan itu. Tapi kalau kita pergi ke pengadilan, karena itu termasuk pengadilan agama salah satu kewenangannya adalah waris. Kalau misalkan mereka sepakat para ahli waris itu menggunakan hukum Islam dan mengambil cara Syafi'i, silahkan, nggak ada masalah. Lalu itu diterapkan dalam suatu kesepakatan bersama. Iya, toh Syafi'i juga acuannya adalah Al-Quran. Tapi kalau misalkan ternyata ada ketidaksepahaman untuk pemilihan hukum yang tadi saya bilang pilihan hukum tadi menggunakan mazhabnya siapa, maka mereka membawa pengadilan, maka pengadilan akan menggunakan kompilasi hukum Islam sebagai dasar berarti. Karena pengadilan agama sesuai dengan kewenangannya adalah waris, dia tentu bisa akan memberikan penentuan siapa yang jadi ahli waris. Itu yang paling penting dulu. Sebelum dibagi siapa yang jadi ahli waris dulu. Nah, kemudian baru harta peninggalannya apa saja yang masuk harta peninggalan. Nah, di situ ada harta bersama, nanti utang, wasiat. Nah, itu kan tentu harus ditentukan dulu. Nah, baru kemudian misalnya bagian masing-masing. Nah, itu bicara 1/3, 1/4 sisa. Kan kalau di kompilasi Islam tuh seingat saya kan
ada dua biasanya. Karena sebab hubungan darah atau dia perkawinan. Perkawinan itu istri atau suami, ya kan? Yang meninggal yang mana? Betul. Dan kalau dia ada anak, maka turun ke anak. Betul. Kalau dia nggak ada anak, maka kalau bapak ibu masih ada, maka bapak ibu berhak mewaris. Gitu kan ya? Jadi kalau Syafi'i itu menggunakan misalnya kelompok utamaan pertama, kelompok utamaan kedua. Oh itu juga yang diatur kayak di KHI ya, kelompok utamaan itu. Ya seperti itu karena kalau di kelompok keutamaan pertama itu masih ada, maka yang kelompok keutamaan kedua nggak dapat. Nah ini memang ada beberapa perbedaan, misalnya bicara kalau Syafi'i ya kemudian melihat mana yang menghijab, mana yang tidak ya. Juga dengan dalam kompilasi hukum Islam, kita harus bicara kompilasi hukum Islam karena KHI ini menarik. Ini KHI ini hasil ijtihad ya para ulama yang kemudian dipositifisasikan di dalam instruksi presiden. Nah inilah yang kemudian oleh para hakim agama dipakai jadikan dasar dalam putus ya. Karena kalau kita bicara baca kitab-kitab fikih akan sangat bervariasi. Nah disinilah kemudian para hakim menggunakan KHI tersebut ya. Dan kita juga mengenal guru besar kita di Fakultas Hukum UI, Prof. Zairin. Beliau menggunakan ijtihad juga untuk membagi waris dengan menggunakan konsep waris bilateral. Oh ya. Ya, hukum waris bilateral. Kewarisan bilateral ya. Kenapa beliau mengatakan kewarisan itu bilateral? Karena beliau juga menarik bahwa yang namanya hukum perkawinan di Islam ini adalah hukum perkawinan bilateral. Bukan patrilineal atau matrilineal. Nah, sehingga patrilineal itu dasarkan pada laki-laki, matrilineal pada perempuan. Betul. Seperti di dalam masyarakat Minang itu dia matrilineal. Yang sebagian besar lainnya menggunakan patrilineal. Tapi Profesor Zairin membuat ajarannya bahwa ini bilateral. Jadi tidak dilihat mana yang kedua-duanya. Bukan berarti kemudian bilateral itu bagian laki-laki sama dengan perempuan. Prinsip bahwa 2:1 untuk laki-laki dan perempuan tetap sama. Dua-duanya tetap sama sebenarnya. Karena cuma nanti ada pembagian-pembagian dalam kasus per kasus yang mana yang didahulukan untuk kemudian dia itu menggunakan prinsip sama atau tidak. Nah menariknya kan dalam kompilasi hukum Islam itu diatur tentang ahli waris pengganti misalnya itu sebenarnya ada beberapa orang yang berpendapat kalau misalkan ada ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka dia nggak dapat bagian. Terus kalau dia ada anak gimana dong anaknya? Nah makanya kompilasi hukum Islam mengatur tentang adanya ahli waris pengganti. Betul. Ya betul ya itu adalah pengganti. Jadi kalau misalkan ada ahli waris meninggal lebih dahulu maka keturunannya bisa menggantikan si ahli waris itu ya. Betul. Itu bisa menggantikan karena itulah KHI itu dia mencoba melakukan ijtihad dengan mengakomodir apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Karena Indonesia itu itu kemudian kita mengenal metode ijtihad urf ya. Jadi bagaimana adat itu juga di dalam kita kan yang namanya anak itu adalah bagian keluarga kita. Cucu itu adalah bagiannya. Jadi kalau jadi meninggal kan itu cucunya. Nah, cucu itu menjadi bagian dari ahli waris atau tidak itu memang akan menjadi perdebatan dalam beberapa mazhab. Tapi kemudian dikuatkan, disatukan di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, pertanyaan lagi mau pakai mana? Baiknya itu tidak menjadi perdebatan karena itu adalah kemudian pilihan. Ya. Mau pakai mana? Karena toh semuanya asal menggunakan prinsip waris Islam, pembagian bandingannya 2:1 dan sebagainya. Itu tetap bisa ya. Yang penting disepakati bersama di antara ahli waris semua dan itu dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama dan pengadilan pun nanti tinggal menetapkan saja kalau sudah disepakati bersama. Betul Bang Juno. Kecuali kalau misalkan ada sengketa maka pengadilan akan berdasarkan pada kompilasi hukum Islam. Iya. Pengadilan bisa membantu. Kalaupun tidak ada sengketa, nih kita nggak ngerti nih. Datang aja ke pengadilan, itu namanya penetapan. Boleh ya, nanti kita penetapan ya. Iya, itu bisa. Jadi penetapan tentang siapa yang berhak mewaris, tentang bagian daripada ahli waris itu jadi kewenangannya pengadilan agama untuk yang beragama Islam. Betul. Jadi pengadilan itu tidak hanya harus sengketa. Kalau kita juga minta konsultasi untuk soal waris, kita bisa minta bagian penetapan. Jadi jangan berpikir bahwa ke pengadilan agama itu pasti ada sengketa. Tapi juga itu minta penetapan agar ada penegasan sehingga ada dasar hukum bagi semua para ahli waris dalam pembagian ahli warisnya dan itu diberikan secara adil bagi semuanya sesuai dengan hukum Islam yang dipilih oleh mereka. Jadi itu bahasan kita pada saat ini tentang hukum waris dalam kewarisan Islam masih dibuka baju
Bincang Terbuka bareng Juris. Kali ini bersama Dr. Wirdaningsih atau Mbak Nunung bersama Bang Jun membahas tentang pengadilan agama dan juga hukum Islam. Sampai ketemu dalam Buka Baju selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.